Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Yusuf yang sudah memberikan waktu dan juga ilmu buat kita bersama. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelas yang sangat progres dan juga militansi yang sangat luar biasa, dan juga yang kami hormati teman-teman seperjuangan di kelas yang hari ini mengikuti ujian akhir semester. Semoga kita menjalani studi ini dengan baik dan sempurna, lulus dengan baik. Langsung saja saya ingin mempresentasikan, menjelaskan terkait dengan hubungan filsafat ilmu dengan filsafat hukum. Lalu pertama ini saya sampaikan bahwa di latar belakangnya adalah filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan apa tujuan ilmu bagi manusia. Filsafat ilmu menggunakan alasan-alasan dasar mengapa pengetahuan diperlukan untuk keteraturan dalam hidup manusia. Lalu eh, keduanya saling erat antara filsafat umum dengan filsafat hukum. Di satu sisi lain, filsafat ilmu dapat dijadikan landasan untuk membuat teori hukum. Lalu kata filsafat berasal dari kata Yunani philosophia, pilihan artinya cinta, mencintai, dan filosofia, sophia, kebijaksanaan atau hikmah. Jadi filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan. Di sel keempat, filsafat beserta cabang-cabangnya secara sederhana terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ontologi di sini eh, dapat kita lihat dalam tiga konteks. Konteksnya itu ada ontologis, adalah filsafat yang berhubungan dengan erat mengenai sifat atau wujud. Sedangkan konteks ontologi itu adalah mengerjakan terjadinya pengetahuan dari sebuah gagasan kita tentang realitas. Dan yang terakhir yaitu adalah dalam konteks epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepalsuan. Lalu yang slide ke-6 yaitu adalah berbagai dimensi kehidupan. Kajian filsafat ilmu dikenal adanya, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan juga dimensi aksiologis. Lalu yang disetuju adalah bentuk aksiologi. Bentuk aksiologi itu adalah di perkembangan teknologi yang sangat pesat adalah pada munculnya era revolusi industri 4.0, yang mana mesin-mesin, software, dan berbagai macam alat canggih lainnya mulai diciptakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas serta meningkatkan produktivitas di dunia digital yang sangat cepat, sehingga penyerapan informasi akan semakin cepat. Namun hal ini semakin berkembangnya waktu ada dampak buruk atau dampak negatif dan positifnya. Sehingga dibutuhkan temuan hukum baru atau aturan dalam mengatur perjalanan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Oleh sebab itu peraturan undang-undang mempunyai peranan yang sangat penting. Di slide 8 yaitu adalah perjudian. Salah satunya itu adalah perjudian. Perjudian sendiri dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum, bahkan banyak negara yang melarangnya. Maka dari situ dibutuhkan yang namanya undang-undang baru untuk mengatur daripada perjudian tersebut. Berikut pasar perjudian online yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerbitan perjudian, yaitu pasal 1 dan pasal 2 serta pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 2 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perjudian online. Pasal 27 ayat 2 ini berbunyi sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mengakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diancam pidana bagi pelanggar. Pasal 27 ayat 2 diatur di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Namun dibutuhkan juga cara mengatasinya dalam hal tersebut, dalam mengatasi orang yang sudah kecanduan dalam judi online. Yaitu adalah ada 4 cara mengatasi kedua kecanduan gambling online. Orang yang berjudi online gitu. Yang pertama yaitu cari tahu dahulu permasalahannya itu apa. Jika pejudi bermain judi online sebagai bentuk pelarian atau apa, maka itu bisa dicari permasalahannya. Maka memanfaatkan melakukan sebuah konsultasi dan lain sebagainya sebagai bentuk biar dia itu tidak tercandu terhadap judi online seperti itu. Jadi solusinya, alternatifnya itu ada di sana, bisa belajar kita untuk melakukan sebuah
konsultasi terhadap psikologi gitu. Di situ akan diarahi bagaimana kita untuk melakukan manajemen stres dan sebagainya gitu. Nomor 2, kenali pemicunya. Menjadi seorang pejudi gambling ataupun judi online tentu karena dipicu suatu hal, yaitu kita harus mengenali juga apa latar belakangnya dia itu suka terhadap judi online. Apa dia karena kesepian atau bagaimana, maka dianjurkan untuk melakukan sebuah aktivitas yang positif, yaitu bisa jalan-jalan dengan pacar, keluarga, dan juga teman-teman terdekat untuk mencari sebuah nuansa baru. Yang ketiga, kurangi sedikit demi sedikit kebiasaan berlama-lama berjudi online. Jadi harus kurangi step by step, kurangi atau bisa melakukan sebuah kegiatan positif, bisa dengan keluarga, dengan anak, seperti itu. Yang terakhir adalah ubah pola kebiasaan judi online. Salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan bermain judi online adalah dengan mengubah pola kebiasaan berjudi online. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu dan filsafat hukum sangat penting dalam penerapan manusia. Untuk membangun ilmu ataupun filsafat ilmu dan filsafat hukum akan menyelidiki, mengendali, dan menelusuri sedalam-dalamnya seluas mungkin semua tentang hakikat ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Dalam hal ini, kita bisa melihat mendapatkan gambaran bahwa filsafat ilmu dan filsafat hukum merupakan akar dari semua ilmu hukum, dan pengetahuan filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Dengan demikian, filsafat ilmu dan filsafat hukum merupakan urgen dalam penerapannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Maka dari itu, disitulah proses filsafat hukum dan filsafat ilmu pengetahuan berkembang dan masuk ke dalam perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan di tengah-tengah masyarakat modern seperti saat ini. Jika kita berbicara filsafat, kita seakan-akan berada pada ranah yang sangat abstrak, dan filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat. Filsafat hukum mempunyai fungsi yang strategis dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.